Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sederhana saja, Pak. Iya. Eh, saya ini masih bingung itu, mungkin karena keterbatasan pengertian ya, bahwa seluruh ibadah-ibadah kita itu, terutama sholat itu untuk zikrullah itu, untuk mengingat Allah. Nah, saya ini masih bingung dengan terjemahan kata mengingat ini. Eh, mengingat Allah itu seperti apa sih, Pak? Karena dalam pengertian saya, mengingat itu sesuatu yang sebelumnya telah kita ketahui begitu. Nah, ada yang mengatakan mengingat itu menyebut saja. Kalau kita mengatakan misalnya Allah atau la ilaha illallah, itu sudah termasuk kategori mengingat. Nah, sementara tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbau. Nah, bagaimana sebenarnya atau apa yang kita mau ingat ketika mengingat Allah itu? Karena ada juga pernah saya baca di buku, ingatlah Allah seperti engkau mengingat orang tuamu, bahkan asyaddu, lebih keras dari ingatanmu kepada orang tuamu itu dengan ingatanmu kepada Allah, lebih kuat. Nah, kalau orang tua ke saya, misalnya itu kan bisa saya mengingatnya wajahnya, perilakunya, fisiknya. Nah, mau mengingat Allah asyaddu ini lebih keras daripada saya mengingat ayah saya atau ibu saya itu, sementara saya tidak pernah punya pengalaman seperti saya dengan ayah dan ibu saya itu. Bagaimana sebenarnya makna mengingat Allah ini yang sebenar-benarnya gitu, sehingga tidak membingungkan bagi saya terutama. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan akal dan akal kita belum dapat pengalaman ruhani dari kolbu, dari intiru, dari mata hati, maka akal akan bingung karena dia belum pernah menangkap, belum dapat ilmu dari pengalaman dirinya gitu ya. Memang begitu. Situlah, makanya kalau kita masuk tarekat kita enak memahaminya. Sederhananya gini, Pak. Zikir itu artinya berlepel-lepel. Zikir itu bisa menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, itu menyebut pakai lisan. Ya. Zikir itu bisa mengingat pakai hati, pikiran. Yang ingat kan akal pikiran. Maka akal pikiranlah yang mengingat. Bagaimana Bapak mengingat orang tua yang sudah meninggal? Nah, begitulah kira-kira. Tapi orang tua kita berbentuk, Allah tak berbentuk. Itu saja bedanya. Ya. Nah, kemudian ada namanya zikir menyaksikan. Nah, musyahadah. Nah, ini lebih tinggi dari ingat. Zikir menyaksikan itulah namanya zikir ruh. Diam. Nah, ini zikir diam nih. Zikir ruh, menyaksikan. Menyaksikannya. Zikir ruh. Dan kalau Bapak kebuka mata hatinya, Bapak lihat tadi saya ini bercahaya tadi badan saya ini. Terang. Kalau Bapak lihat pakai mata hati, dibukakan Allah hijab. Ya. Zikir menyaksikan. Zikir ruh. Jadi bermakom-makom zikir itu sampai kepada zikir sir. Maka wali-wali kalau sudah meninggal nanti didoakan qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya. Nah, hanya ke Allah saja. Jadi begitu dia Pak levelnya. Subhanallah, zikir lisan. Libatkan hati, masuk zikir qalbu. Nikmati, zikir qalbu itu zikir rasa. Nikmati aja Pak. Subhanallah. Pandang aja hati Bapak itu. Hati Bapak itu diliputi Allah. Hati Bapak itu bisa merasakan keberadaan Allah. Bapak pandang aja diri Bapak. Karena mengenal diri, mengenal Allah nanti. Pandang hati kita itu, rasa kita itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Level 2, rasakan saja, nikmati zikirnya. Ya. Level 3 nanti, rasakan. Pakai zikir loh. Allah meliputi kita. Allah selalu bersama hambanya. Dia tidak berbentuk, dia liput. Semua ini dalam genggamannya. Walladzi nafsi biyadih. Kalau Nabi sering membahasakan gitu kan.
demi jiwaku yang dalam genggamannya. Maksudnya demi jiwaku yang diliputi oleh Allah. Zatnya. Gitu ya. Maka zatnya itu kalau bahasa orang tua kita, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak, di luar logika akal dia. Itu Allah itu Pak. Saya sebut. Allah, Allah. Coba Bapak rasakan di hati Bapak. Allah, 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 Allah. Terasa gak? Makin dekat Allah itu. Melatihnya nanti boleh kita menjerit, tapi nggak usah keluarin suara. Ya Allah, supaya rasa dekat itu muncul. Ya Allah, ya Allah, mohon ampun. Ya, ingat dosa-dosa kita. Banyak cara dikasih mursyid kita. Beda tarikat, beda-beda cara. Metodologi untuk mencapai dekat kepada Allah. Dan metode itu, tarikat itu amalan puru, tujuannya nanti sholat khusyuk ihsan. Ya. Nah, maka di situ perbedaan puru itu tidak ada masalah. Tidak ada bid'ah di puru itu, Pak. Tidak ada bid'ah sesat. Kecuali Bapak bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, buat jahat, baru bid'ah sesat kan? Tapi kalau ada yang dengan cara tadi macam-macam dengan zikir-zikir itu, nah itu memang kadang petunjuk Allah kepada mursyid untuk diajarkan ke muridnya. Jadi gitu Pak. Simpulnya lagi, ringkasnya lagi, coba Bapak pandang hati Bapak. Coba rasakan Allah itu meliputi segala-galanya. Hati kita itu kan memandang Allah itu. Nah, itu Allah itu kan. La ilaha illallah. Rasa bertuhan yang ada dalam hati kita itu, coba rasakan. Ruh kita itu dia sudah pernah dialog sama Allah. Tahu dia ada Tuhannya Pak. Gak bisa dipungkiri. Ya. Rasa bertuhan itulah rasa nurani namanya, rasa bertuhan. La ilaha illallah, dikuatkan itu Pak. La ilaha illallah. Jadi rasa itu punya energi, makin melebar. Nah, gitu dia. Semakin kita kuatkan, semakin melebar. Cahaya rohani kita pun gitu. Semakin dekat sama Allah, semakin terang cahayanya. Dan seterusnya. Gitu Pak ya, bisa pahami ya. Cukuplah ya. Kira itu saja dulu. Kalau ada yang berlebih-lebihan tadi kurang pas di hati, di skip aja Pak ya. Ambil aja manfaatnya, karena ceramah ini sebenarnya mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan para nabi. Para nabi-nabi yang mengenal Allah, para nabi-nabi yang sudah sampai ke alam lahud, yang mengenal alam hakikat, dan para siddiqin, orang yang selalu dibimbing Allah nuraninya, selalu berkata benar, berbuat benar, dan hatinya selalu dinaungi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.